Yang pertama adalah apa itu virus. Virus merupakan partikel infeksius yang berukuran sangat kecil, yaitu 20-250 nanometer, yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup organisme lain atau dapat juga disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Virus ini bersifat non-seluler, submikroskopik, dan tersusun dari lapisan protein atau kapsid yang melindungi asam nukleat di bagian tengahnya baik berupa DNA maupun RNA. Virus ini dapat menginfeksi berbagai bentuk kehidupan, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme seperti bakteri, dan archaea atau organisme bersel tunggal. Yang kedua adalah peran positif dari virus. Yang pertama adalah virus dapat berperan penting dalam ekologi dan regulasi mikroorganisme, misalnya membantu mengontrol populasi bakteri di laut dan di tanah sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, virus dapat membantu dalam evolusi genom inang. Banyak gen virus yang masuk ke genom eukariotik dan membantu adaptasi spesies. Dan yang ketiga, virus dapat berperan sebagai alat bioteknologi, yaitu sebagai vektor gen untuk terapi gen atau agen pengendalian biologis atau biokontrol seperti virus pada jamur untuk mengurangi virulensi pada jamur patogen. Yang ketiga adalah peran negatif dari virus. Virus berperan sebagai agen penyebab penyakit manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas dalam skala besar. Virus juga dapat memperburuk dampak perubahan iklim, yaitu sekitar 58% dari penyakit infeksi virus yang dihadapi manusia pernah diperparah oleh bencana iklim, misalnya banjir atau kekeringan. Infeksi virus pada tanaman atau hewan juga dapat mengganggu produksi pangan global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur virus. Fungsi dari struktur virus sendiri itu untuk melindungi materi genetik dan memungkinkan virus untuk menginfeksi sel. Kemudian komponen inti dari struktur virus yang pertama ada materi genetik berupa DNA ataupun RNA, kapsid, nukleokapsid, envelope, dan virus attachment protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai genom virus. Genom virus dapat berupa DNA yaitu double-stranded atau RNA single-stranded. Perbedaan virus berdasarkan jenis genom. Yang pertama, virus DNA. Ciri khas dari virus DNA adalah materi genetiknya berupa DNA, bisa berupa dsDNA atau ssDNA. Kemudian, virus ini lebih stabil karena DNA memiliki proofreading. Dan replikasinya biasanya berada di dalam inti sel. Contoh virus DNA yang pertama ada herpes virus, papillomavirus, adenovirus, dan hepatitis B virus. Kemudian virus RNA. Ciri khas dari virus RNA yaitu materi genetiknya berupa RNA, bisa berupa ssRNA positif, ssRNA negatif, atau dsRNA. Virus ini lebih tidak stabil karena tingkat mutasinya lebih tinggi dan replikasinya biasanya berada di sitoplasma. Contoh virus RNA adalah influenza virus, coronavirus, measles, Ebola, rotavirus, dan HIV. Yang kedua adalah kapsid. Kapsid ini merupakan selubung protein yang membungkus genom. Dibentuk dari protein berulang dan fungsinya adalah untuk melindungi genom dari degradasi, menjaga bentuk dan stabilitas virion, dan membantu proses infeksi, misalnya untuk membantu proses uncoating. Nah, ada 3 macam bentuk kapsid dari virus. Yang pertama ada helical capsid structure, icosahedral capsid structure, and complex structure. Yang pertama ada helical capsid. Karakteristiknya adalah kapsid protein tersusun mengelilingi genom, kemudian membentuk spiral atau tabung. Nah, nukleik asidnya itu berbentuknya memanjang seperti pegas dan kapsid proteinnya ini membentuk helix. Kemudian keuntungan bentuk virus yang helical ini adalah hanya perlu satu jenis protein kapsid saja, strukturnya sangat stabil, ukuran kapsidnya fleksibel dan self-assembly. Contoh virus yang berbentuk helical capsid itu adalah tobacco virus, influenza virus, rabies virus, dan ebola virus. Yang selanjutnya ada icosahedral capsid. Karakteristiknya berupa bentuk geometrinya icosahedron, memiliki 2, 3, atau 5 simetri, kemudian kuat dan simetris. Kapsid tersusun dari protein subunit, structural unit, dan faces dari icosahedron. Kemudian kapsomernya terdiri dari 2 bentuk, yaitu penton dan hekson. Contoh virusnya sendiri adalah HPV virus, rhinovirus, dengue virus, rotavirus, hepatitis B virus, dan herpes virus. Dan yang selanjutnya ada
virus dengan kapsid yang kompleks. Nah, jadi bentuk virus ini itu tidak mengikuti pola helical maupun icosahedral. Contoh virusnya itu misalnya poxvirus, kemudian ada juga geminivirus dan juga bakteriofag. Nah, di bakteriofag ini kepalanya itu berbentuk icosahedral, kemudian ekornya berbentuk helical, dan struktur kompleks ini memfasilitasi injeksi genom ke bakteri. Selanjutnya ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini merupakan gabungan antara kapsid dan juga genom. Nukleokapsid ini merupakan inti dari virion, dan pada virus tertentu seperti helical virus, nukleokapsid ini memiliki bentuk yang khas. Ada envelope. Envelope ini adalah membran lipid yang berasal dari sel inang. Biasanya berasal dari membran plasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga membran nukleus. Isi dari envelope ini adalah matriks protein yang menghubungkan kapsid dan juga envelope dan virus attachment protein. Virus attachment protein ini penting bagi virus untuk menempel ke reseptor inang. Dan jenis virus ini ada yang berdasarkan ada tidaknya envelope. Virus dengan envelope itu disebut juga envelope virus, dan virus tanpa envelope itu disebut dengan naked virus. Yang terakhir ada virus attachment protein. Nah, virus attachment protein ini berada pada lapisan terluar virion, kemudian pada naked virus itu berada di dalam kapsid. Sementara pada envelope virus itu berada di envelope atau di bagian glikoproteinnya. Fungsi dari virus attachment protein ini yang pertama untuk mengikat reseptor sel, kemudian untuk meningkatkan spesifitas inang, dan untuk langkah pertama infeksi virus. Selanjutnya adalah penjelasan terkait klasifikasi virus. Nah, secara umum ada dua sistem utama yang dipakai untuk mengelompokkan virus. Nah, yang pertama adalah klasifikasi menurut ICTV atau International Committee on Taxonomy Viruses, di mana ICTV ini mengarah ke taksonomi seperti sistem klasifikasi makhluk hidup. Namun kriterianya akan disesuaikan. Nah, klasifikasinya menurut order, family, subfamily, genus, kemudian spesies. Nah, untuk kriteria utama yang digunakan adalah berdasarkan jenis genom, apakah virus tersebut DNA ataupun RNA, kemudian ada simetri kapsid, apakah virus tersebut helical, icosahedral maupun kompleks, kemudian dengan adanya envelope, di mana virus tersebut bisa terbagi menjadi enveloped ataupun non-enveloped, kemudian berdasarkan ukuran morfologinya, kemudian ada jenis inang dan cara penularannya, apakah virus tersebut berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun dari bakteriofag, dan yang terakhir berdasarkan strategi replikasinya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah dari sistem Baltimore, di mana klasifikasi ini berdasarkan dari tipe genom dan juga mekanisme sintesis mRNA. Nah, untuk klasifikasi ini terdiri dari 7 kelompok utama. Untuk kelompok yang pertama adalah tipe DNA untai ganda atau double-stranded DNA, yang contohnya adalah adenovirus dan juga herpesvirus. Untuk kelompok yang kedua adalah dengan DNA untai tunggal atau single-stranded DNA, yang contohnya adalah parvovirus. Untuk kelompok yang ketiga adalah dengan RNA untai ganda atau double-stranded RNA, yang contohnya ada reovirus. Untuk kelompok yang keempat ada RNA positif untai tunggal, contohnya ada poliovirus dan juga virus dengue. Untuk kelompok yang kelima ada RNA negatif untai tunggal, yang contohnya seperti virus influenza dan juga virus rabies. Untuk tipe yang keenam ada RNA positif dengan DNA antara atau retrovirus, contohnya ada virus HIV. Dan kelompok yang ketujuh ada dsDNA atau double stranded DNA dengan RNA intermediate, yang contohnya adalah hepatitis B virus. Nah, untuk kriteria tambahan dalam klasifikasinya, beberapa sudah sempat saya sebutkan tadi, dengan tambahannya adalah dari lokasi replikasinya. Apakah virus tersebut terjadi di nukleus atau sitoplasma? Kemudian ada juga dari penyakit yang ditimbulkan. Nah, untuk contoh penerapan dari klasifikasi tersebut, contohnya ada virus herpes simplex virus atau HSV1, di mana dia berasal dari famili Herpesviridae, dari genus simplex virus, dan genomnya adalah double stranded DNA, di mana berarti dia adalah kelompok 1 sistem Baltimore.
Kemudian contoh yang kedua ada virus influenza, dia berasal dari famili Orthomyxoviridae dan juga genom single-stranded RNA negatif, yang berarti dia adalah kelompok 5 Baltimore. Selanjutnya adalah rute infeksi virus. Yang pertama ada saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini melalui udara, droplet maupun aerosol. Dan contohnya ada influenza, virus SARS, dan juga COVID-19. Lalu juga ada dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi virusnya. Contohnya ada rotavirus dan juga hepatitis A. Juga ada penularan melalui kontak darah atau seksual, yaitu melalui transfusi, jarum suntik, atau juga bisa dengan hubungan seksual. Contoh virusnya yaitu virus HIV, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Dan yang terakhir melalui vektor. Nah, virus ini ditularkan oleh gigitan serangga seperti nyamuk Aedes aegypti yang menularkan virus demam berdarah. Selanjutnya adalah mekanisme infeksi virus. Yang pertama adalah penempelan atau attachment. Protein virus yang terdapat pada kapsid atau selubung fosfolipid berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel inang. Contohnya HIV berikatan dengan reseptor CD4 pada sel T helper. Spesifisitas interaksi ini menentukan jangkauan inang atau tropisme dari virus, yaitu jenis sel atau jaringan yang dapat diinfeksi oleh virus tersebut. Yang kedua adalah penetrasi atau masuk ke dalam sel. Proses penempelan virus pada reseptor spesifik dapat menyebabkan perubahan bentuk pada protein kapsid virus atau lapisan lipidnya. Perubahan ini memungkinkan terjadinya fusi antara membran virus dan membran sel inang, sehingga genom virus bisa masuk ke dalam sel. Beberapa virus DNA juga dapat masuk ke dalam sel melalui mekanisme endositosis yang dimediasi reseptor. Yang ketiga adalah replikasi. Setelah genom virus mengalami uncounting, proses transkripsi atau translasi dari genom virus akan dimulai. Tahap replikasi ini berbeda antara virus DNA dan RNA. Pada virus DNA, genomnya biasanya masuk ke dalam inti untuk ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian ditranslasi di sitoplasma. Pada virus RNA, genomnya sering langsung ditranslasi di sitoplasma tanpa perlu masuk ke inti. Proses ini berujung pada sintesis de novo terhadap protein virus dan genomnya. Yang keempat adalah assemble atau perakitan. Setelah terjadi sintesis de novo genom dan protein virus akan dikemas bersama genom virus yang baru direplikasi menjadi virion baru. Virion baru ini siap dilepaskan dari sel inang. Tahapan ini juga disebut sebagai maturasi atau pematangan virus. Dan yang terakhir adalah rilis atau pelepasan virion. Terdapat dua cara utama virus dilepaskan dari sel inang, yaitu melalui lysis atau budding. Lysis menyebabkan kematian sel inang yang terinfeksi. Virus yang dilepaskan melalui cara ini disebut virus sitolitik. Budding umumnya terjadi pada virus berselubung, seperti influenza A virus. Dalam proses ini, virus memperoleh selubung fosfolipid dari membran sel inang. Virus tipe ini tidak selalu membunuh sel inang dan disebut sebagai virus sitopatik. Respon imun terhadap virus adalah cara tubuh mengenali, menahan, dan mengeliminasi infeksi virus. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Keduanya bekerja secara berurutan, tapi saling melengkapi untuk melindungi tubuh dari serangan virus. Saat virus masuk, sistem imun bawaan akan bereaksi cepat. Reseptor seperti RIGI, MDA5, dan TLR mengenali komponen virus, lalu memicu pelepasan interferon untuk menghambat replikasi virus. Sel natural killer dan makrofag juga ikut menghancurkan sel yang terinfeksi. Tahap ini penting untuk menahan penyebaran awal sebelum imun adaptif aktif. Berikutnya, sistem imun adaptif mengambil alih. Sel TCD8+ membunuh sel yang terinfeksi, sedangkan sel TCD4+ membantu sel B menghasilkan antibodi untuk menetralkan virus. Setelah infeksi teratasi, terbentuk sel memori yang memberi perlindungan jangka panjang. Jadi, imunitas bawaan bekerja cepat, sementara imun adaptif memberi perlindungan spesifik dan tahan lama.
Selanjutnya adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah DBD, di mana demam berdarah dengue ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya adalah yang pertama demam tinggi, nyeri otot, dan juga adanya risiko pendarahan. Yang kedua adalah hepatitis, di mana virus hepatitis A, B, dan juga C dapat menyerang hati dan menyebabkan penyakit hati yang kronis. Hepatitis disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi dan juga adanya kontak darah dengan penderita hepatitis. Yang ketiga adalah rabies, di mana orang tersebut dapat terjangkit rabies apabila tergigit oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Penyakit ini adalah penyakit neurologis yang fatal, menyebabkan pasiennya terkena kejang-kejang yang parah. Keempat adalah influenza, di mana influenza disebabkan oleh virus mixovirus yang menular melalui udara. Gejala-gejalanya antara lain adalah demam, batuk, dan juga pilek. Terakhir, pada contoh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah polio, di mana polio disebabkan oleh virus yang bernama poliovirus. Poliovirus ini dapat menyebabkan anak-anak dapat mengalami kelumpuhan. Berikutnya adalah patogenesis dari virus. Patogenesis virus adalah proses bagaimana infeksi virus menyebabkan penyakit pada inangnya. Hal ini menyangkut interaksi antara virus, sel inang, dan juga sistem imun. Patogenesis ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ada virulensi virus, yaitu derajat kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit, dan yang kedua adalah resistensi atau kerentanan terhadap infeksi tersebut. Dalam mekanisme patogenesisnya, virus dapat menyebabkan kerusakan secara langsung terhadap sel inang atau direct cytopathic effect. Yang pertama ada sel lisis. Sel lisis ini terjadi di mana sel inang ini pecah saat virion baru saja dilepaskan dalam jumlah besar. Seperti yang kita tahu bahwasanya virus dapat bereplikasi di dalam sel inang dan kemudian keluar dari sel inang dengan melisiskan selnya. Yang kedua ada gangguan dari metabolisme. Virus secara efisien ini mengambil alih dari aktivitas seluler dari sel tersebut, terutama aktivitas dari enzim dan juga ribosom. Karena virus memerlukan energi dan sumber daya dari sel untuk sintesis komponen virus. Oleh karena itu, virus mengambil alih metabolisme dari sel. Yang berikutnya ada fusi sel atau syncytia. Jadi pada tahap yang lebih lanjut, virus dapat menginduksi fusi sel, membentuk syncytia di mana beberapa sel yang terinfeksi itu akan berfusi menjadi satu sel multinukleasi raksasa. Yang terakhir ada apoptosis. Virus juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan program bunuh diri sel atau sel death dari sel inang yang merupakan strategi virus untuk memfasilitasi pelepasan virion baru atau menghindari pengawasan sel imun. Selain melalui kerusakan secara langsung, virus juga bisa menyebabkan kerusakan tidak langsung terhadap sel inang atau biasanya melalui mekanisme imunopatologi, di mana sel-sel imun tubuh kita menjadi merespon berlebihan atau tidak tepat terhadap sel inang yang terinfeksi. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi akibat dari infeksi virus. Yang pertama adalah inflamasi atau peradangan yang berlebihan. Hal ini bisa terjadi akibat aktivasi makrofag dan pelepasan sitokin yang tidak terkendali, sehingga berujung pada sitokin storm atau badai sitokin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Kemudian ada fenomena hipersensitivitas, di mana antibodi yang diproduksi dapat membentuk kompleks imun yang kemudian berdeposit di berbagai jaringan tubuh. Hal ini memicu serangkaian reaksi peradangan lebih lanjut. Dan mekanisme yang ketiga yaitu melalui imunopatologi dari sel. Sel-sel yang terinfeksi akan menampilkan antigen dari virus, yang kemudian karena sel-sel ini menampilkan antigen dari virus, maka sel-sel T sitotoksis akan melisiskan sel-sel tersebut karena bertujuan untuk menghilangkan dari antigennya. Dalam mekanisme patogenesis ini, virus memiliki bentuk-bentuk infeksi. Yang pertama yaitu infeksi litik atau lisis, seperti yang dilakukan oleh poliovirus dan juga variola. Hal ini ditandai dengan replikasi virus yang cepat
dan berujung pada lisis sel. Kemudian ada infeksi persisten seperti yang terjadi pada virus rubella dan juga hepatitis C yang menunjukkan virus tetap berada di sel tanpa membunuhnya. Kemudian ada infeksi jenis laten, di mana genom dari virus ini dorman atau istirahat atau dalam kata lain tidak aktif. Namun, genom ini bisa tiba-tiba aktif dan terjadi infeksi kembali. Virus yang biasanya melakukan mekanisme infeksi laten ini adalah herpes simplex virus. Selanjutnya ada infeksi akut. Infeksi akut ini menunjukkan gejala yang cepat dan durasi yang singkat. Biasanya dilakukan oleh virus seperti rhinovirus dan juga influenza. Kemudian ada infeksi kronis, di mana virus ini akan dilepaskan secara terus-menerus secara bertahap oleh sel. Contohnya yang terjadi pada pasien dengan infeksi hepatitis B. Dan yang terakhir yaitu slow, di mana virus memiliki masa inkubasi yang panjang sehingga progresi dari virus ini menjadi sangat lambat, seperti contohnya pada virus HIV. Sini kita akan membahas mengenai diagnosis infeksi virus. Jadi, diagnosis infeksi virus ini ada alur yang perlu kita lalui ya. Ini yang pertama adalah anamnesis. Di mana anamnesis ini hal yang perlu kita tekankan utamanya adalah riwayat, baik perjalanan, pasien ini dia pernah melalui area mana saja, daerah mana saja. Mungkin ada daerah yang menjadi endemi atau yang mengalami pandemi seperti itu, maka bisa kita curigai bahwa virus yang ada pada daerah tersebut itu bisa tertular ke pasien. Lainnya ada kontak, mungkin pasien pernah kontak dengan penderita virus tertentu, kemudian status imunisasi dan juga pemeriksaan fisik juga perlu dilakukan. Pemeriksaan fisik ini bisa berupa kayak mendeteksi ciri-ciri fisik pada virus-virus tertentu, misal kayak cacar gitu, atau mungkin ruam-ruam pada penderita demam berdarah seperti itu. Nah, dari anamnesis ini tadi kita akan mendapatkan banyak sekali diagnosis-diagnosis, kemungkinan-kemungkinan yang akan kita analisis. Kira-kira ini mana ya yang paling mungkin gitu menjadi diagnosisnya, yang menjadi eh, hipotesis utama kita. Diagnosisnya apa sih? Diagnosis utamanya kemungkinannya apa gitu kemungkinannya. Nah, kemudian dari situ kecurigaan yang sudah kita miliki tadi, kemudian kita konfirmasi lagi menggunakan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini ada beberapa jenis. Kita bisa melakukan deteksi virus secara langsung ataupun juga deteksi imun. Kalau respon imun, kalau deteksi virus secara langsung itu biasanya kita menggunakan tes-tes contohnya PCR, antigen tes, kultur virus dan lain sebagainya. Kalau deteksi respon imun itu kita bisa menggunakan tes serologi. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menginterpretasikan hasil. Oke, next. Jadi ini pemeriksaan langsung spesimen klinis ya. Bisa kita lihat di sini. Ini memeriksa langsung untuk mendeteksi virusnya tadi ya. Jadi kita ambil sampel berupa jaringan biopsi, darah, cairan cerebrospinal, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menggunakan teknik-teknik pemeriksaan berikut ya. Jadi pada sampel yang diambil tadi itu hanya sampel yang diduga mengandung virus. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa kita ambil, kita gunakan. Oke, next. Kita perjelas satu persatu ya. Jadi yang pertama deteksi sitopatogenik efek virus. Jadi virus itu biasanya memiliki sitopatogenik efek. Nah, ini bisa berupa hambatan biosintesis makromolekul dari sel inang, perubahan pada membran plasma dan lisosom dari sel inang, dan juga bisa perkembangan dari inclusion bodies. Jadi inclusion bodies inilah yang akan menjadi kunci dari deteksi sitopatogenik efek ini, teman-teman. Jadi inclusion bodies ini dia struktur abnormal yang terbentuk di dalam sitoplasma atau inti sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, struktur ini itu bisa terlihat secara mikroskopis dan merupakan ciri khas dari virus tertentu. Nah, jadi ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi ini virus apa sih yang menyerang pasien ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tabel ya. Ini ada contoh misalnya pada virus rabies ini ada bentukan Negri body. Pada poxvirus ini ada bentukan Guarnieri bodies dan juga
molluscum bodies. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita bisa analisis, kemudian kita bisa mendiagnosis, oh ternyata ini adalah bentukan dari negri body. Oh berarti ini pasiennya mengalami terinfeksi virus rabies. Oke, contohnya seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada immunohistochemical staining. Dia ini menggunakan spesimen yang telah difiksasi atau segar, kemudian juga menggunakan antibodi yang diberi label kimia atau diberi label enzimatik untuk mendeteksi antigen virus. Deteksi ini dapat dilakukan dengan metode pewarnaan langsung atau tidak langsung, dapat menggunakan impression slide yang dibuat dari jaringan tertentu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya, jika ingin melaksanakan hmm, metode immunohistochemical staining ya. Oke, next. Selanjutnya ada hibridisasi dan amplifikasi asam nukleat. Jadi ini dia fokusnya di asam nukleat atau di DNA atau RNA virus secara langsung dalam sampel. Jadi teknik ini sangat spesifik ya, karena yang ditarget itu DNA dan RNA jadi dari virus tersebut. Contoh aplikasinya ya PCR. Jadi dia tuh memperbanyak gen virus, jadi DNA tadi diperbanyak sehingga lebih kelihatan gitu. Di deteksi itu lebih mudah seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Dot, dot blood hybridization menggunakan perobasan nukleat. Nah, jadi ini metode ini berguna tuh. Metode ini berguna untuk mendeteksi adenovirus, CMV dan juga HIV ini. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada tes serologik ya. Jadi ini yang menggunakan respon imun terhadap virus ya. Jadi ini dia mengukur titer antibodi spesifik yang terbentuk melawan virus. Sampel darah berpasangan diperlukan untuk diagnosis infeksi akut. Nah, ini ada satu sampel pada awal penyakit pada fase akut, kemudian satu sampel lagi selama masa pemulihan. Terus kenaikan titer 4 kali lipat antar sampel menandakan infeksi yang aktif. Nah, selanjutnya deteksi antibodi IgM bisa menjadi indikator infeksi baru tanpa sampel berpasangan. Ada teknik yang bisa kita gunakan, ada netralisasi virus, fiksasi komplement, ELISA, dan lain sebagainya. Ini teknik ELISA ya, yang kita lihat di samping ini. Yang selanjutnya, cara mencegah infeksi virus. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi merupakan cara paling efektif mencegah infeksi virus tertentu. Vaksin merangsang sistem imun untuk mengenali dan melawan virus bila terpapar. Yang kedua, menjaga kebersihan diri. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah sebelum tangan bersih, dan tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam. Yang ketiga, hindari kontak dengan penderita. Menjaga jarak dan gunakan masker bila berada di sekitar orang sakit. Hindari berbagi barang pribadi seperti alat makan, handuk, dan sikat gigi. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan bergizi seimbang, vitamin, cukupi kebutuhan cairan tubuh, cukup tidur, olahraga teratur, dan hindari stres. Yang terakhir, deteksi dini. Pemeriksaan kesehatan secara rutin membantu mendeteksi infeksi virus sejak dini. Itu terapi dan juga pengobatan dari infeksi virus, yang mana obat antivirus ini dikategorikan berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama yaitu dengan menghambat aplikasi virus, yang kedua yaitu dengan menghalangi masuknya virus masuk ke dalam sel inang, dan yang ketiga yaitu dengan menargetkan protein virus, yang mana protein ini merupakan kunci kehidupan dari si virus itu sendiri. Selanjutnya, yaitu saya akan mengambil beberapa kasus dari obatan dari infeksi virus. Yang pertama yaitu pada kasus HIV/AIDS ditemukan pada tahun 1990 adanya highly active antiretroviral therapy atau HAART. Nah, HAART ini mampu mengubah penyakit HIV/AIDS dari kondisi yang fatal menjadi penyakit kronis yang dapat ditangani. Selanjutnya ada obat antiretroviral yang efektif dalam menekan virus dan juga meningkatkan kualitas hidup. Contohnya seperti protease inhibitor, reverse transkriptase inhibitor, dan juga integrase inhibitor. Sehingga
Selanjutnya, ada dalam penyakit hepatitis C ditemukan adanya direct acting antivirus atau DAAS yang memiliki tingkat kesembuhan lebih dari 95%, sehingga memberi harapan baru bagi pasien yang memiliki risiko sirosis dan juga kanker hati. Selanjutnya, ada obat-obatan antivirus. Namun untuk banyak infeksi virus lainnya seperti flu, influenza, ataupun COVID, pengobatan ini masih terbatas atau kurang optimal. Meskipun obat antivirus seperti Tamiflu dapat memperpendek durasi gejala influenza, namun efektivitasnya bergantung pada waktu pemberian dan juga jenis virusnya. Selanjutnya pada COVID-19, meskipun remdesivir dan juga antibodi monoklonal sudah mampu membantu untuk mengurangi keparahan penyakit, namun ada juga tantangan seperti munculnya varian baru dan juga respon pengobatan yang masih bervariasi.